Jadi kali ini kita akan membahas fakta atau mitos Slenderman. tentang Slenderman. Jadi kali ini kita akan membahas fakta atau mitos Slenderman. Satu kata menurut kalian, menurut Kenzo sama menurut Bebek. Slenderman. Bertentakel. Bertentakel. Berjas. Berjas. Slenderman itu tinggi. Stop. Bos Engger, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Serta bunyikan lonceng notifikasi. Please. Mau ya? Ya, mau kan? Oke, terima kasih. 1, 2, 3, mulai. Jadi apa sih Slenderman itu? Oke. Sekarang kita akan menguak seluruh misteri Slenderman itu, fakta atau mitos, dan apa sih Slenderman itu? Oke. Langsung kita buka aja. Langsung kita dep gitulah pokoknya. Oke. Apa itu Slenderman? Ya kan? Ya. Yang pertama apa itu Slenderman? Apa itu Slenderman? Oke. Dan kita buka. Sekarang kita buka ke Wikipedia. Wikipedia ya. Ini nih yang ada Wikipedia yang bahasa Indonesia. Kenapa kita pilih bahasa Inggris gitu loh maksudnya. Oke. Slenderman adalah dikenal sebagai Slenderman, karakter fiksi yang berasal dari meme internet yang muncul pertama kali di forum Something Awful. Oke, oleh pengguna Erik Knudsen. Berarti apa Erik Knudsen itu penemunya iya, apa? Penemu apa penciptanya gitu ya? Dengan nama Victor Surge. Oke, pada tahun 2009 karakter fiksi ini digambarkan seperti pria tipis, tinggi, tanpa wajah. Wajahnya polos ya berarti ya. Polos. Mempunyai tentakel dan menggunakan baju hitam dengan dasi merah, berjas. Oke, Slenderman umumnya dikatakan suka menculik atau melukai orang, terutama anak-anak kayak Kenzo gitu mungkin ya. Dan setelah lengannya terentang, korbannya lalu dihipnotis di mana mereka tak berdaya untuk menghentikan diri dan berjalan ke Slenderman. Jadi kayak dipengaruhi gitu. Iya kan? Kayak orang hipnotis gitu ya. Oleh Dia pengen Slenderman. diculik gitu. Iya, dia nyamperin anak kecilnya, langsung nyamperin Slenderman dengan sendirinya, Iya, dengan cara dihipnotis tadi kan. Nah, Slenderman tidak terikat pada cerita tertentu, tetapi muncul dalam banyak karya fiksi yang berbeda. Sebagian besar tersusun secara online. Oke, jadi penjelasannya gini, apa itu Slenderman? Jadi Slenderman itu sebenarnya Karakter fiksi. dia, kita pakai bahasa awam aja, viral di internet kan. Iya, iya, Di internet aja nih. Nah, dan dia itu digambarkan pria tinggi, pakai jas hitam, terus mukanya Wajahnya polos. polos. Iya, dan dia itu sukanya menculik anak kecil dengan cara dihipnotis. Dan Orang tua juga bisa. dan beberapa orang mempercayainya dia ada di dunia Dunia nyata. nyata, benar. Oke, next. Liu gas. Sekarang kita ke sejarah Slenderman sendiri. Oke, kita coba cari di Google sejarah Slenderman. Slenderman. Oke, hantu, sejarah hantu Slenderman. Jadi apa sih Slenderman ini, hantu atau apa sih? Katanya sih ya, kalau dari baca-baca di Google tuh katanya tuh Slenderman itu kayak apa ya? Kayak cerita hantu bohongan. Oh, urban legend. Ya, benar-benar. Oke. Nah, ini ada dari idntimes.com. Oke, jadi ini kredibilitasnya bisa dipercaya lah ya. Percaya. Oke, kita lihat sejarah Slenderman kan. Nomor 1, Slenderman berasal dari legenda urban di forum internet Something Awful seperti yang dijelaskan di Wikipedia tadi ya. Dan apa maksudnya urban legend? Itu potongan cerita lucu atau mengerikan yang seolah-olah nyata lalu beredar dari mulut ke mulut sehingga banyak dibicarakan. Slenderman sendiri muncul sebagai urban legend di forum internet Something Awful. Oke. Terus yang kedua, sosok Slenderman sendiri diciptakan oleh Victor Surge. Oh, yang tadi ya. Tadi penciptanya tadi. Dengan perawakan tinggi dan memiliki bayangan tentakel sebagai senjata. Terus dia pakai jas. Wah, tinggi banget. Oke. Yang ketiga adalah gak hanya foto, Surge pun mengirim teks yang mengerikan. Kami tidak ingin pergi, kami tidak ingin membunuh mereka, tapi keningan dan lengan yang terjulur membuat kami ngeri dan terhibur di saat yang bersamaan. Fotografer anonim diduga tewas. Wah, tewas. Oke, yang keempat, selama berminggu-minggu Surge melanjutkan kiriman foto clipping koran dan gambar anak-anak Slenderman. Maksudnya gimana? Gimana ya? Slenderman punya anak atau anak-anak yang udah diambil alih sama Slenderman? Kayaknya anak-anak yang udah diambil alih nih sama Slenderman. Oh, ini ya berarti ya. Ini. Iya, Oke. benar. Yang kelima adalah karena menjadi karya kolaboratif, kisah Slenderman memiliki banyak versi dan dimediakan menjadi video game dan film. Oh, oke. Tapi ada kan ya filmnya ya kan? Iya, oh jadi ini kayak
game Avengers ya. Iya. Game Avengers kan nggak ada di dunia nyata kan? Iya, benar-benar. Itu kan diambil film Avengers diambil dari komik kan. Komik. Oke. Liu gas. Next, penampakan Slenderman ya. Penampakan Slenderman. Oke, kita coba penampakan Slender. Slenderman. 7 penampakan Slenderman dalam Dalam video video game. Oh, kok dalam video game ya? Apa nggak ada di ini? Dunia ya? nyata. Dunia nyata. Oh, ini. Oke, kita coba yang foto yang ini dulu ya. Wih, Ini ngeri loh. iya, yang tadi kan. Ngeri. Tapi foto ini, maksudnya foto ini bisa aja editan Ya, kan? iya kan? Iya Kita kan? nggak tahu Bisa ini jadi asli apa enggak. editan. Iya gitu. Pikiranku itu pengen ngomong editan. Tapi ragu gitu. Ini editan apa beneran Iya, gitu? benar-benar. Masa ini bener nggak? Masa ada Slenderman di tengah jalan gitu? Nah, Pasti ya kan kan? bohong gitu loh maksudnya. Jadi nggak ada, maksudnya nggak ada foto yang benar-benar bisa kita percaya gitu, nggak ada ya? Nggak ada kayak. Oke. Liu gas. Next, Kasus berkaitan dengan Slenderman. Slenderman. Oke. 3 kasus kriminal hingga pembunuhan yang terinspirasi Slenderman. Oke, kita coba kita buka. Oke. Ini kasus yang berkaitan dengan Slenderman. 1. Remaja nekat tikam rekannya dan dihukum 40 tahun di di rumah sakit jiwa. Ini bener nih. Ini bisa di Iya, pernah dengar sih, pernah baca-baca maksudnya. Ini kayaknya di Amerika Serikat ya. menikam teman sekelasnya. Kasus tersebut pada tahun 2014 dan awalnya Anissa Ware 16 tahun Dan temannya Morgan Geyser. Geser sana dong. Masa temannya Peyton Lettner ke hutan kota di Waukesha. Oke, namun secara tiba-tiba Geyser menusuk Lettner. Oke. Ini emang bisa dipercaya ya kayak berita kayak gini. Terus yang kedua, pemerkosaan serta pembunuhan brutal seorang gadis kecil. Maksudnya gimana ya? Bukannya Slenderman? Dia cuma membunuh ya, bukannya? Iya, enggak sih, Slenderman itu mengambil anak kecil sih, bukan membunuh. Iya sih. Tapi nggak tahu ya kalau membunuh. Hipnotis kan? Gitu. Baru diambil. Tapi Slenderman nggak memperkosa ya jadi. Iya, kayaknya Ini di setahu beritanya. nih, Tapi kalau Slenderman membunuh itu masih mungkin, tapi kalau memperkosa kayaknya enggak. kayaknya enggak deh. Kan Makanya- dia kan secara tinggi. Iya. Burungnya di mana gitu. Kalau tinggi segini burungnya di mananya gitu loh, kan nggak mungkin gitu loh. Oke, terus yang ketiga, gadis SMP tega bunuh. Oh, ini yang di Ini yang Jakarta. di Jakarta, ya, Ya, benar. gadis SMP tega bunuh bocah 6 tahun. Mayat korban disembunyikan di lemari. Pertanyaannya adalah apa hubungannya dia dengan Slenderman? Dari yang aku baca nih ya, katanya gadis SMP ini toko favoritnya ini Slenderman sama boneka Chunky. Oh, jadi sama kepolisian atau sama pihak media dihubung-hubungkan sendiri, atau anaknya sendiri, si pembunuhnya sendiri yang bilang bahwa Slenderman adalah toko favorit dia, apa gimana? Kayaknya sih belum bilang ya, tapi pas waktu polisi geledah rumahnya, nah Ada fotonya ditemukan- Slenderman. Bukan foto sih, apa ya, lukisan gitu lah. Lukisan Slenderman. Slenderman ya. Nah, pertanyaannya gini. Oke, ada pembunuh. Terus di dalam kamar si pembunuh ada lukisan Spider-Man. Apakah bisa dibilang pembunuh ini terinspirasi dari Spider-Man? Iya, jujur, jawab. Enggak. Artinya apa? Artinya media cuma menghubung-hubungkan Slenderman dengan pembunuhan-pembunuhan yang ada di kasus-kasus kayak gini. Jadi ini sebenarnya apa ya istilahnya? Menurutku sih cuma dicocok-cocokin aja. Jadi ini bukan benar-benar kasus yang Benar-benar terhubung gitu. gitu loh. Iya Jadi kan? contohnya si pembunuh pakai jas. Nah, iya kan? Yang aku maksud si pembunuh pakai jas, terus dia memang berbadan tinggi, terus mukanya pakai topeng polos gitu, dan dia membunuh atau itu yang maksud aku gitu, bukan orang membunuh anak kecil atau yang lain gitu, terus di kamarnya ada Terus itu foto Slenderman, ya, terus dia dihubung-hubungkan gitu. Enggak, bukan itu. Artinya nggak ada kasus yang berhubungan dengan Slenderman ya di sini ya. Enggak ada sih. Atau mungkin ada tapi kita nggak tahu Nah, ya. ya itu juga bisa itu jadi. mungkin. Oke gitu ya. Oke, siap. Next. Liu gas. Hasil riset, mitos atau fakta Slenderman itu ada? Mitos. Menurutku sih mitos. Menurutku juga mitos. Jadi gini, kalau aku ambil kesimpulannya ya, Slenderman itu hanya karakter fiksi yang ada. Fiksi itu apa sih? Apa ya, dongeng nggak sih? Fiksi itu kan dongeng. Oke. Jadi gini, Slenderman itu mirip kayak mitos urban legend yang nggak ada di kejadian di dunia nyata. Jadi dia cuma ada karena dihubung-hubungkan. Ya, betul. Dia hanya ada di film, di internet, Di cerita-cerita, di internet, game, ya di kan? cerita-cerita, tapi dia nggak ada di dunia nyata. Kenapa? Kayak karena memang nggak ada gitu. Iya, Berarti benar. jangan-jangan yang foto yang Slenderman di dunia nyata itu
Benar. Itu bisa jadi editan. Kenapa? Karena di sejauh ini ya tidak ada berita yang akurat mengenai ada atau tidaknya Slenderman ini gitu. Jadi Slenderman itu mitos ya. Kita setuju ya. Kita bertiga setuju bahwa Slenderman itu mitos. Oke, jadi sekian dulu videonya seperti biasa dan